Halo friends, balik lagi sama gue Evan Jackson. Nah, di video kali ini gue mau motor vlogan lagi guys. Jadi tadi tuh niatnya pengen dari pagi ya untuk motor vlog. Cuman karena berhubung dari pagi hujan ya, jadi ya udahlah. Baru ini udah jam berapa guys? Hampir jam 3-an kayaknya kalau nggak salah deh. Soalnya udah menjelang sore guys. Tadi tuh bener-bener hujan terus guys. Nah, motor gua aja bener-bener kotor banget nih. Ayolah kita gas. Ini untuk cuacanya baru di minggu-minggu ini guys, baru hujan. Biasanya sih dari kemarin tuh biasanya panas mulu ya. Cuman baru minggu-minggu ini aja nih hujan. Biasanya sih kalau habis hujan tuh adem ya. Cuman ini agak panas banget sih guys. Aduh. Nah itu bener, gua pengennya sih dari pagi ya, pengen konten tuh. Dari pagi gue tungguin tuh ya hujan rintik. Sampai siangan pun hujannya makin lumayan. Jadinya ya udahlah. Berhubung juga kondisi badan gue yang belum fit ya, jadi tunggu reda dulu aja. Nah sekarang juga ini masih mendung lagi guys. Tadi abis hujan tuh panas. Nah sekarang udah mendung lagi nih. Nah jadi di video kali ini ya gue mau ngebahas perbedaan Aerox lama dan Aerox new guys. Jadi untuk kalian yang selalu nonton video gua, pokoknya pantengin aja terus guys ya. Nah langsung aja kita bahas deh. Untuk perbedaannya yang pertama kita bahas tuh dari looknya dulu guys. Untuk dari tampilannya tuh Aerox yang lama ya, bertigaan. Bonceng bertigaan lucu guys. Dulu gua sering banget pas zaman sekolah tuh gonceng 3 gitu guys. Nah jadi untuk Aerox yang lama dan yang baru ya, untuk tampilannya sih kalau Aerox yang lama tuh guys, Aerox Old itu tampilannya lebih agresif ya. Untuk lekuk-lekukannya juga dari bagian depannya tuh bener-bener ini banget guys, garang banget ya. Nah kalau untuk yang baru ini guys, untuk tampilannya ya itu lebih ini sih guys, lebih besar dikit ya. Terus juga tampilannya dia nggak kayak Aerox yang lama. Kalau Aerox yang lama kan agak lebih agresif, lebih kecil gitu. Nah dan kalau ya di Aerox yang baru ini ya, dia tuh kelihatannya lebih elegan sih guys. Terus juga lebih agak padat aja, lebih disempurnain guys. Cuman kalau misalkan banyak yang ngomong juga ya, banyak orang berpersepsi kalau misalkan Aerox lama tuh lebih bagus. Cuman kalau menurut gue sih tergantung soal selera aja sih guys. Nah terus juga di bagian ini ya, berikutnya itu kalau Aerox yang lama itu ada fog lampnya guys. Jadi kayak lampu sen kanan kirinya itu dia ada fog lamp gitu kanan kiri. Itu tepatnya di bagian atas ini guys, lampu sennya. Nah kalau yang di Aerox baru ini dia udah nggak ada guys. Jadi di Aerox yang new itu dia digantinya DRL alis gitu guys. Jadi kelihatannya tuh kalau misalnya kalian berkendara malam ya, apalagi Aerox kalian tuh warnanya warna gelap, itu benar-benar garang banget sih guys. Jadi kayak kelihatannya alisnya doang tuh. Pokoknya kelihatan lebih elegan lah kalau yang baru. Nah terus juga untuk bagian depannya ya, itu kalau Aerox yang lama itu dia agak menungkik ke bawah guys. Nah dan kalau yang baru itu agak lebih tegak sih guys. Dia kelihatannya itu agak lebih tegak. Terus juga kalau dari depan ya, dari sisi depan tuh benar-benar kayak lebih gagah aja sih. Cuman ya gue bilang tadi guys, tergantung selera guys. Nah terus juga perbedaannya lagi ya guys, Aerox lama dan Aerox yang baru itu perbedaan di ini guys. Untuk bobotnya ya,
Kalau Aerox yang lama tuh di tipe standarnya ya, itu bobotnya hampir 116 kg guys. Nah, dan kalau yang di Aerox yang baru ini, dia bobotnya itu hampir 125 kg. Nah, kalau kalian lihat sendiri ya, kalau misalkan Aerox lama dan baru tuh kelihatan banget sih guys. Dari segi looknya aja ya, dari jauh ataupun dari deket ya, itu benar-benar ketara banget guys perbedaannya. Soalnya kalau Aerox yang lama itu dia agak lebih kecil, cuman kelihatannya memang agresif banget sih. Dari lekuk-lekukan bodinya ya, dari depan, terus juga bagian sayap samping, itu benar-benar aerodinamis banget lah. Lekukannya itu tajam-tajam guys. Nah, dan kalau yang Aerox baru ini ya, dia kelihatannya kayak lebih gede dikit guys, lebih gede, terus juga lebih padat ya, lebih disempurnain aja sih guys. Cuman kalau misalkan bentuk bagian depannya ya, itu memang benar-benar agresif yang Aerox yang lama sih guys dibanding yang baru. Nah, terus juga perbedaannya lagi ya, kalau yang di tipe ABS-nya itu di bagian shock breaker-nya ya, Aerox yang lama itu belum ada tabungnya guys untuk shocknya, di bagian shocknya. Dan kalau di Aerox yang baru tipe ABS-nya sendiri, dia udah ada shock tabungnya guys. Jadi kelihatannya itu lebih ya keren aja lah guys. Nah, terus juga di bagian berikutnya ya, itu perbedaan di tangkinya guys. Nah, kalau di tangki Aerox yang lama itu sekitar 4,5 liter. Agak lebih kecil sih dibandingin kalau sama Aerox yang baru ya. Dan kalau Aerox yang baru itu untuk tangkinya lebih besar dikit guys, sekitar 5,5 liter. Perbedaannya lumayan banget sih. Jadi ya kalau misalkan dibuat berkendara ya, ibaratnya Aerox yang baru tuh lebih menyesuaikan aja guys. Kalau misalkan kalian pakai nih Aerox ini buat pergi, ibaratnya kerja kalian jauh atau kemana ya, nggak repot-repot terus isi bensin mulu sih. Nah, paling kalau misalkan dari Aerox lama dan Aerox baru ya itu sih guys. Tapi banyak yang bilang sih, dan banyak yang suka juga, memang untuk dari desainnya sendiri ya, tampilannya itu lebih banyak suka yang Aerox yang lama sih guys. Cuman menurut gua ya selera dan penyesuaian aja sih dia. Soalnya kan kalau misalkan motor lama ya pasti nggak produksi lagi guys. Ya pasti lama-lama ditinggal ya kan. Ya kita beralih ke Aerox yang baru. Jadi ya soal selera penyesuaian aja guys. Cuman kalau misalkan kita lihat sendiri sih, Aerox lama dan Aerox yang baru itu ya sebenarnya mirip-mirip banget sih. Dari bagian joknya aja ya itu sama guys. Cuman kalau Aerox yang lama itu agak lebih kecil kayaknya deh. Cuman kalau misalkan Aerox yang baru ini kayak komposisinya tuh agak dibesarin dikit. Nah, terus juga perbedaannya lagi kayak misalkan di ini guys, lampu rem belakang tuh, untuk di mikanya sendiri Aerox yang lama itu dia warnanya putih bening guys. Nah, dan kalau Aerox yang baru itu dia warnanya merah. Cuman kalau kita rem ya sama-sama warnanya merah juga sih guys. Nah, kenapa gue dari dulu tuh pengen banget ya, gue pengen beli Aerox tuh. Pertama kan Aerox yang lama tuh itu benar-benar temen gue dulu punya ya, itu benar-benar garang banget guys. Apalagi kalau dibuat nyantai ya kan, matic, sporty, apalagi kalau bukan Aerox guys. Nah, dulu tuh gue pengen banget guys jadinya beli Aerox. Cuman gue masih mikir-mikir lagi guys, dikarenakan Aerox yang lama ya itu banyak banget terkena kayak kode 12 guys. Jadinya waktu itu singkat cerita sih, temen gua lagi jalan tuh pergi jauh ke daerah puncak gitu guys. Terus tiba-tiba motornya problem sih. Gua lihat-lihat di sosmed juga banyak, hampir Aerox yang lama itu
hampir banyak banget sih kena kode 12. Nah makanya di situ gua mau beli Aerox juga masih mikir-mikir lagi sih guys. Masih gua pikir lagi lah, mau gua saring-saring lagi. Akhirnya gua waktu itu nggak jadi beli Aerox, gue belinya Vario kayaknya nih. Nah dan di Aerox yang new ini di tahun 2024 ya, itu udah lebih better sih dibanding Aerox yang lama ya. Itu udah hampir nggak ada kendala, terus juga udah nggak banyak juga lah yang problem-problem tentang Aerox gitu ya guys ya. Nah ini aja gue udah hampir 6 bulanan nih make Aerox ini, cuman ya nggak ada kendala sih guys. Untungnya ya jangan sampai sih. Soalnya juga motor ini gue pakai cuman buat ya paling kerja doang sih guys, bolak-balik gawean ya, paling kayak buat main futsal, terus juga nyari makan. Ya kalau di Jakarta sih lebih laku Matic sih dibanding kopling, karena emang kopling sendiri tuh udah mulai ditinggalin sih. Pokoknya kalau misalnya kalian ke Jakarta ya, mungkin khususnya di Indonesia ya, kalau kalian lihat tuh hampir di setiap jalan, di setiap sudut pasti kalian ngeliatnya Matic. Karena kalau misalkan di Jakarta kalau kita pakai motor kopling gitu ya lumayan pegel guys kalau buat harian. Pegelnya kenapa? Karena ya gini guys, kadang beberapa menit kita jalan bentar itu udah macet lagi. Nah kita ke depan dikit itu udah macet lagi guys. Nah makanya untuk pasarannya sendiri sih kalau misalkan di Jakarta tuh motor-motor kopling tuh kurang diminatin guys. Gue sih jujur ya, kalau misalkan untuk fashion ya, motor-motor kopling tuh kayak sport fairing tuh bener-bener bagus banget sih guys. Emang kalau untuk harian ya itu nggak rekomen. Karena kan kalau misalkan di Jakarta tuh dikit-dikit ya macet guys. Treknya juga nggak jauh dikit pokoknya udah macet lagi. Ya emang udah paling bener sih pakai Matic buat harian. Makanya itu Aerox paling dicari guys. Tuh banyak yang suka juga kayak mungkin anak-anak sekolah ya, bocah-bocah suka banget sama Aerox. Soalnya selain tampilannya yang elegan ya, terus juga dia sport banget sih. Sport Matic ya Aerox guys. Nah dari beberapa pembahasan gue yang tadi ya, mungkin kalau ada yang kurang itu bisa kalian tambahin lagi guys untuk perbedaan Aerox lama dan Aerox baru ya. Soalnya kalau misalkan Aerox lama dan Aerox baru untuk tampilannya ya itu yang gue bilang tadi guys. Ya soal selera aja sih. Kalau menurut kalian gimana tuh? Lebih bagus Aerox lama apa Aerox baru guys? Nah mungkin cukup sampai di sini aja guys ya untuk video pembahasan Aerox kali ini. Terima kasih banyak untuk kalian yang udah selalu nonton video gua, dan jangan lupa di like, comment, and subscribe guys. Pokoknya tontonin terus video gua, terus juga bantu support ya kan, share ke teman kalian guys video-video gua guys. Pokoknya terima kasih banyak buat kalian yang udah selalu nonton. Thanks banget yang udah selalu nemenin gua lah pokoknya. Yang udah subscribe, pokoknya udah ngebantu gua komen. Nah kalian juga kalau misalkan ada ide ya, atau mau ngasih sesuatu gitu, maksudnya ngasih ide sesuatu, kalian komen aja guys. Itu komen kalian bakal gua baca dan gua bales-balesin guys. Nah gue juga untuk konten-konten gue ya, itu ide-idenya dari kalian semua sih. Pokoknya terima kasih banyak. Mungkin cukup sampai di sini aja video gue kali ini. Gue Evan Jackson, see you.